Tuan Suami yang Kejam ditulis oleh autor Miki Mouse 24 dan Sena Racan sebagai pengisi suara episode 117 TSDK 119. Selamat mendengarkan semuanya. Tuan, mari bercerai. Ucap Alicia datar dan mantap. Daniel meleret lukanya, tangannya berpindah memegang bau Alicia dengan tatapan dinginnya. Alicia yang ditatap demikian tentu merasa terintimidasi, namun dia tak boleh takut kali ini. Dia harus lepas dari jeratan tuan suaminya sebelum semuanya terbongkar, karena nuraninya sudah bertekad memilih janinnya. Dan jika ia masih bertahan dengan drama rumah-rumahan mereka, Alicia takut Daniel lambat laun pasti akan tahu dan akan menghancurkan janinnya yang tak berdosa. Juga pasti akan membuang dan mengasingkannya di negeri entah berantah. Alicia merasa hatinya tercubit melihat seorang gadis cilik menyuapi ibunya di atas kursi roda dengan telaten meski umur gadis itu masih sangat kecil. Itu yang pertama kali Netranya tangkap kala memasuki area taman. Alicia jadi kepikiran dengan calon bayinya. Anaknya berhak hidup dan kelak mereka akan saling menjaga. Ya, Alicia akan menjaga dan menyayangi anaknya meski harus seorang diri. Dan ia tak akan memberitahu Daniel sampai kapanpun, karena tak mau jika Daniel akan berperilaku sama seperti binatang, mengambil anaknya, dan hanya akan menyiksanya dan menjadikannya umpan segala macam masalah, sama seperti apa yang dialami selama ini. Tingisan yang keluar dari Alicia membuat Daniel sadar jika ia sudah mencengkram kuat pundak kaku milik istrinya, karena emosi yang kembali memuncak. Rahangnya masih mengeras dengan tatapan menajam. Mari akhiri perjanjian ini sampai di sini, Tuan, terjerat Alicia, karena Daniel tak kunjung memberi tanggapan. Semua atas kendaliku, kamu tidak berhak mengajukan apapun, desis Daniel. Maka dari itu, saya capek, Tuan, saya lelah dengan semuanya. Keseharian saya tak lepas dari kendali Tuan. Emosi ibu hamil itu memuncak kala mendengar balasan tuan suaminya. Saya ingin hidup sewajarnya, melakukan apa yang saya ingin lakukan, lanjut Alicia dengan nada liriknya. Daniel memejamkan matanya, merasa tertohok dengan keinginan sang pujaan hati. Sadar jika selama ini ia memang berlaku sesukanya, hingga tak memikirkan perasaan istrinya. Ia begitu egois. Tolong, bebaskan saya dari permainan konyol ini. Tubuh Alicia meluruh ke tanah dan berlutut memohon. Dara, hei! Daniel segera tersadar. Ia membantu Alicia bangkit, namun Alicia pantang menyerah sebelum Daniel membebaskannya, hingga Daniel pun berjongkok. Apa kamu tidak kasihan sama bayi kita? Ucap Daniel saat lututnya menyentuh tanah. Bayi, lagi, Daniel menyebut itu. Tuan suaminya pasti tahu, pikir Alicia. Alicia mendongak menatap mata sendu milik Daniel. Ia segera memeluk perutnya, menjaga jarinnya dari jangkauan tuan suaminya. Kepalanya kembali tertunduk, menggeleng disertai air matanya luruh. Ia tak mau anaknya kenapa-napa. Dara dengar, hei lihat aku. Daniel berusaha memberi Alicia pengertian, dan pikir Alicia tak terima oleh kenyataan itu. Tuan, saya mohon, jangan sakiti anakku. Kedua tangannya mengatup di depan kepalanya yang masih menunduk. Daniel mematung mendengar permintaan istrinya. Jadi istrinya, Daniel berdiri. Ia dengan pelan menarik Alicia berdiri dan menuntunnya ke kursi taman yang tepat berada di samping mereka. Ditatapnya netra berair milik istrinya dengan tatapan lembut, membuat Daniel ikut terpukul melihat kesedihan di wajah Alicia. Aku tidak mungkin menyakitinya, ucap Daniel lembut. Tangannya merambas ke perut Alicia. Alicia beralih menatap tangan Daniel. Ada perasaan aneh yang hinggap di relung hatinya. Tuan, Alicia mendongak menatap wajah tenang tuan suaminya. Aku sudah tahu dia ada, jauh sebelum kamu tahu. Alicia melongo atas ucapan Daniel. Tuan tidak marah. Kenapa harus marah? Aku justru bahagia karena hadirnya, karena aku mencintainya. Lagi, Daniel berucap tenang dan lembut. Mencintainya, Bio Alicia. Ia mengerjap membuat sisa air mata yang mengenang menetes di pipi mulusnya. Daniel perlahan menghapus air mata Alicia. Ia mengulum senyum melihat kebingungan istrinya yang terlihat imut di hadapannya. Ya, mencintainya juga mencintai ibunya. Perasaan lega dirasakannya, meski rencananya jauh dari kenyataan. Mengungkapkan cinta sambil bercinta harus pupus berkat kelakuan Alicia yang bermain kabur-kaburan. Ibunya menghela nafas pelan, dan lupa jika istrinya ini berotak lalat, selain yang berhubungan dengan dunia kampus. Dengar dan cerna baik-baik perkataanku, Alicia Adara Prasetyo. Daniel berucap tegas. Aku mengaku, kamu banyak mengubah sisi dariku yang sesungguhnya, banyak mengalah,
mengabaikan prinsipku, merobohkan harga diriku. Kamu berhasil mencuri pikiranku, hatiku, waktuku, tapi aku tak masalah. Aku dengan senang hati memberikan semua untukmu, karena kamu adalah harta berhargaku. Lanjut Daniel panjang lebar dengan sekali tarikan nafas. Alicia mengerutkan kening. Aku mencintaimu, bodoh. Pupus sudah suasana haru dalam diri tuan arogan itu. Ketika istrinya masih saja menampilkan mimik tak mengerti. Daniel menyengit ketika tak sengaja telinganya mendengar nama seseorang yang tak asing di telinganya. Kala berpapasan dengan seorang dokter diikuti perawat, membicarakan kondisi pasien yang sedikit berlari. Orang itu sekarat, batin Daniel, menggelengkan kepala memilih acuh. Ia berjalan cepat menuju lantai di mana istrinya dirawat. Setelah kejadian kemarin sore di kamar rumah sakit, Daniel bersikukuh agar Alicia kembali dirawat hingga keadaannya kembali normal. Tak banyak yang berubah dengan hubungan mereka setelah pengakuan cinta dari tuan suaminya. Alicia bahkan memilih banyak diam. Bahkan semalam saat Daniel ikut terbaring di ranjangnya yang memang luas memeluk dari belakang, Alicia tak menolak, tapi juga tak merespon kalau tuan suaminya menawarkan akan memberikan apa saja yang Alicia makan. Alicia sibuk berkelana dalam pikirannya. Masih ada rasa mengajar dalam hatinya, karena Daniel tiba-tiba menyatakan perasaannya. Daniel hanya belum bosan, dan melakukan karena anak yang dikandungnya. Tak mungkin Daniel mencintai seorang wanita yang menyedihkan seperti ini, kan? Pikir Alicia menebak. Juga kemarin, saat Daniel menuntunnya kembali ke dalam gedung rumah sakit dengan kursi roda, netranya tak sengaja menangkap sosok sekretaris ayahnya di jendela ruang rawat lantai 4 saat ia menunggak menatap awan sore. Setahu Alicia, sang sekretaris dinata adalah seseorang yang hampir bernasib sama dengannya, hidup di dunia tanpa keluarga dan kerabat. Jadi siapa yang sedang dijaga Alba sekarang? Siapa yang sakit? Ayahnya kah? Alicia memang tak mengetahui bagaimana keadaan si tua kala dirinya meringis pergelangan tangannya dan melontarkan kalimat berakhir dengan sebuah ikatan darah di antara ayah dan anak itu. Ceklek, lamunan Alicia berakhir saat seorang pria tampan dengan setelan rapi memasuki ruangan. Sudah siap? Tanya Daniel menghampiri Alicia yang sudah terbebas dari sang infus, duduk manis di sofa. Anggukan dari Alicia membuat Daniel mengulurkan tangan, membelai surah hitam milik istrinya. Maaf membuatmu menunggu, tadi ada rapat agen di perusahaan, ucap Daniel. Kalimat maaf itu terlontar begitu tulus. Tadi pagi dokter mengatakan Alicia bisa pulang jika si nyonya muda sudah bangun dari tidurnya. Daniel bernafas lega, sebab ada masalah perusahaan harus tangannya pagi ini. Namun karena tidur Alicia begitu nyenyak, Daniel tak tega membangunkan istrinya. Alhasil, Daniel memilih ke perusahaan dulu. Tentunya sudah menyiapkan puluhan pengawal yang berjaga menyebar di lantai 7 rumah sakit itu. Alicia lagi-lagi hanya mengangguk menanggapi. Ada sesuatu yang ditanyakan, namun lidahnya begitu kalau untuk berucap. Tuan, saya mau... Apa pita juaramu itu robek dengan pecahan gelas itu? Daniel yang memang kesal karena sedari malam, Alicia mengabaikan juga ditambah ucapan angguk Alicia berhasil menarik Daniel kembali jadi sosok pria arogan. Ia tidak suka orang yang berbicara padanya terbata, seolah telah melakukan kesalahan, apalagi itu anak istrinya. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.